Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Hari ini kita baru pertama kali ketemu ya. Kemarin-kemarin saya sudah mendapatkan data dari teman-teman yang mendaftar event hari ini. Agenda belajar kita hari ini. Hari ini adalah agenda KPP kita yang pertama, KPP Bersama Menebar Rahmat. Nah, itu nama KPP-nya. Insya Allah sekitar 30 menit atau maksimal 1 jam kita akan bersama-sama belajar tentang bisnis mastery teman-teman hari ini. Pondasi kuat, bisnis melesat. Jadi saya yakin teman-teman yang mendaftar acara hari ini berdasarkan data yang saya terima juga itu beberapa baru memulai usaha, betul? Dan terima kasih juga sudah sharing omsetnya berapa. Jadi saya tahu bahwa memang teman-teman belum mendapatkan 10 juta pertamanya, maka izinkan saya hari ini membantu teman-teman untuk bagaimana caranya supaya bisa mencapai 10 juta pertama. Perkenalkan, nama saya Arif Ervana. Saya seorang business passionate, mentor scale up UMKM, dan saya juga memiliki usaha, salah satunya RVK Medica. Bersedia untuk belajar bersama bareng-bareng hari ini? Yuk kita mulai agenda pertama kita dengan sebuah fakta yang cukup mengagetkan. Mungkin ini fakta di negara kita teman-teman, bahwasanya 92% UMKM di Indonesia itu berhenti beroperasi sebelum mencapai usianya yang ketiga. Jadi belum 3 tahun sudah tutup. Belum 3 tahun sudah tutup teman-teman. Jadi teman-teman yang hari ini baru memulai, yang baru 1 tahun, ya semoga bisa lebih dari 3 tahun ya. Insya Allah perjalanannya masih panjang. Ini data yang pertama. Saya juga kemudian punya data yang berikutnya, bahwa di level regional yang gagal sebelum mencapai 5 tahun itu juga banyak sekali, ada sekitar 60-70%. Itu belum sampai 5 tahun sudah tutup. Kemudian yang bisa lebih dari 5 tahun tapi tidak sampai 10 tahun itu lebih banyak, ada 85%. Tapi sayangnya teman-teman, mereka di umurnya yang ke 10 tahun rata-rata kolaps juga, dan hanya sekitar 15% atau bahkan kurang yang bisa survive, bisa lebih dari 10 tahun. Jadi banyak faktornya, tapi yang paling fundamental adalah mereka yang bisa bertahan lama, yang bisa long term itu karena pondasinya sudah kuat. Ya, jadi karena pondasinya sudah kuat, jadi kalau ibaratnya sebuah rumah ketika pondasinya sudah kuat, dia mau membangun rumahnya setinggi apapun insya Allah tidak masalah. Makanya kemudian hari ini kita akan belajar, kita akan coba cek pondasi bisnis teman-teman seperti apa. Kemudian yang masuk dalam kriteria pondasi bisnis itu apa saja? Sudahkah semuanya terpenuhi dari bisnis yang selama ini teman-teman jalankan, gitu ya. Nah, sebelum sampai ke sana, kita coba identifikasi dulu. Kalau based on data yang saya terima kemarin, rata-rata teman-teman sebagian besar ada di level yang pertama ya. Ini adalah level bisnis, ada 5: starting, running, growing, established, dan mature. Based on data yang saya terima, itu mayoritas teman-teman masih ada di level starting, baru memulai usaha, betul? Dan sebagiannya lagi sudah masuk ke level running. Jadi sudah mulai berjalan, sudah mulai ngomset gitu ya. Tinggal kemudian bagaimana nge-push supaya omsetnya bisa lebih banyak lagi. Nah, supaya bisnis teman-teman, bisnis kita semua bisa long term, bisa naik ke level berikutnya, naik lagi level berikutnya, maka balik lagi teman-teman, kuncinya ada di pondasi. Maka ketika pondasi adalah kunci, pilihannya cuma dua. Teman-teman mau membangun pondasinya sekarang atau merelakan bisnisnya cepat mati. Mungkin belum 2 tahun sudah tutup, mungkin belum 3 tahun sudah tutup, apalagi berharap sampai 5 atau 10 tahun. Ya, hari ini kita akan menguatkan bab pondasi bisnis. Pondasi bisnis itu apa? Pondasi bisnis itu adalah pilar atau kerangka kerja utama yang menopang keberlangsungan perusahaan. Seperti yang tadi saya sebutkan, teman-teman. Ibaratkan sebuah rumah. Jika bisnis itu diibaratkan sebuah rumah, maka ketika kita ingin rumah itu bisa dibangun dengan kuat, dibangun dengan kokoh begitu ya, bahkan bisa di tingkat 2, di tingkat 3, maka yang paling dasar adalah menguatkan dulu pondasinya, ya.
menguatkan dulu pondasinya. Nah, pondasi bisnis itu apa saja? Itu yang akan kita bahas hari ini. Kemudian di atas pondasi, apalagi yang perlu dikuatkan, ada sumber pemasukan. Sumber pemasukan juga tidak boleh hanya cuma satu, harus dua atau setidaknya tiga. Nanti kita akan bahas di belakang gitu ya soal sumber pemasukan. Supaya apa? Supaya ketika beban pengeluarannya yang merupakan atap rumah itu semakin besar, ketika pilarnya kuat, pondasinya kuat, maka tidak masalah ya ketika bebannya misalnya ada pengeluaran mendadak, harga kontrakannya tambah tinggi, nambah beban karyawan misalnya, apapun lah, atau harga plastik sekarang tambah tinggi, apapun tidak masalah ketika kemudian teman-teman memiliki pilar-pilar sumber pemasukan yang kokoh dan pondasi yang kuat. Nah, hari ini salah satu metode yang kemudian akan kita coba bedah untuk membreakdown pondasi bisnis adalah metode GROW. Jadi GROW itu merupakan singkatan dari Goal, Reality, Option, dan Will. Goal tentu merepresentasikan apa yang ingin kita capai, ya, apa yang ingin kita capai. Kalau dalam konteks event kita hari ini, teman-teman yang belum mendapatkan atau belum pernah mencapai omset 10 juta, maka ya kita set aja goalnya adalah mendapatkan 10 juta pertama. Kemudian reality. Reality itu adalah bagaimana kondisi kita hari ini, bagaimana kondisi bisnis kita saat ini. Kalau goalnya 10 juta, kemudian hari ini ternyata realitanya teman-teman baru bisa mendapatkan katakanlah 5 juta per bulan, maka ada gap sekitar 5 juta. Nah, itu yang kemudian akan kita bahas bagaimana mendapatkan 5 juta tambahannya itu melalui apa? Melalui option. Option ini adalah langkah-langkah atau strategi-strategi apa yang bisa kita lakukan. Jadi, menyusun berbagai macam pilihan strategi yang kemudian akan dieksekusi. Nah, kemudian di will-nya itu dari sekian banyak option yang bisa kita kerjakan, option apa saja yang kemudian bisa menjadi prioritas yang akan kita kerjakan lebih dahulu. Seperti itu. Nah, masuk ke pondasi bisnis, teman-teman. Pondasi bisnis itu lebih ke bagaimana kita melengkapi goal, reality, dan optionnya. Kriterianya atau apa namanya poin-poinnya apa saja? Yang pertama tentu adalah visi dan misi. Nah, teman-teman bisa cek atau kalau saya sekarang boleh menanyakan siapa nih yang sudah menetapkan visi misi dalam bisnisnya? Klasik ya ngomongin visi dan misi, tapi itu penting teman-teman. Kita tidak akan pernah sampai ke tujuan kalau kita tidak tahu tujuannya kemana. Jadi tanpa visi misi yang jelas dan tepat, bisnis hanya akan jalan di tempat. Teman-teman hanya akan sibuk tanpa pernah tahu arahnya kemana. Maka penting untuk bisa menentukan visi dan misi. Visi dan misi juga bisa disetting teman-teman, bisa disetting jangka waktunya, apakah menengah, pendek bahkan, atau panjang sekalian. Saya kasih contoh. Di tempat kami, RPK Medika, ini contoh visinya, yaitu menjadi solusi kesehatan yang terkemuka, terpercaya, dan terbaik di Blitar Raya. Ini visi jangka pendek sebenarnya, karena kita hanya ngomong soal area Blitar Raya. Tapi setidaknya kita punya arah, kita punya tujuan bahwa kita ingin menjadi yang terbaik, ingin menjadi yang terpercaya, dan ingin menjadi yang terkemuka. Ketika visinya sudah ditetapkan, maka misinya juga harus dibuat. Misi adalah cara bagaimana kita mencapai tujuan itu. Maka ketika teman-teman membuat misi, misi itu harus menjawab visi yang teman-teman buat itu tadi. Nah, teman-teman bisa melihat bahwa saya menetapkan 3 misi untuk menjawab visi yang saya tetapkan di atas. Bagaimana supaya perusahaan bisa menjadi perusahaan yang terkemuka? Maka dijawab dengan misi membangun branding image yang baik secara berkelanjutan dan diupayakan menjadi top of mind. Itu untuk menjawab bagaimana supaya perusahaan menjadi perusahaan yang terkemuka. Kemudian bagaimana supaya perusahaan ini menjadi perusahaan yang terpercaya? Dijawab dengan misi, kami menyediakan pilihan obat yang lengkap serta kualitas pelayanan yang prima dan profesional. Lalu bagaimana menjawab supaya perusahaan ini menjadi perusahaan yang terbaik di Blitar Raya? Maka di situ ada
misi, caranya adalah dengan menerapkan good corporate governance atau cara pengelolaan perusahaan yang baik dan operasional yang excellence serta continuing improvement for scale up. Jadi secara bertahap kita melakukan improvement untuk terus scale up atau bertumbuh. Yang pertama yang harus teman-teman tentukan adalah visi dan misi. Kemudian yang kedua, teman-teman juga perlu menentukan blueprint perusahaannya akan sampai seberapa besar atau pengennya sampai seberapa besar gitu ya. Istilah blueprint ini seringkali kita dengar dalam arsitektur gitu ya, ketika ingin membangun sebuah rumah, ketika ingin membangun sebuah gedung. Nah, bisnis juga sama teman-teman, bisnis juga butuh blueprint. Blueprint bisnis adalah dokumen cetak biru yang berisi panduan terstruktur dan terperinci mengenai tujuan, strategi, operasional, hingga rencana implementasi sebuah perusahaan. Dokumen ini berfungsi sebagai peta jalan atau roadmap agar bisnis tetap berada di jalur yang tepat, lebih efisien, dan mudah dievaluasi. Maka teman-teman harus menentukan nih, ketika blueprintnya adalah 3 tahun ke depan atau 5 tahun ke depan, maka dalam setiap tahun itu apa yang mau dicapai. Saya berikan contoh supaya teman-teman bisa mendapatkan gambaran ya. Ini contoh roadmap atau blueprint kami dalam 20 tahun. Apa yang ingin dicapai. Jadi dalam 20 tahun dari 2025 sampai 2040 ya, sekitar 20 tahun itu apa yang ingin kami capai. Kita bagi menjadi 4 fase. Fase pertama pondasi, fase keduanya ekspansi, fase ketiganya konsolidasi, dan fase keempatnya ekosistem. Apa yang harus dikerjakan atau main fokusnya apa dalam setiap fase sudah tercantum di sana. Ini pun sebenarnya bisa lebih didetailkan lagi ya teman-teman ya. Misalnya target omset di 5 tahun pertama harus berapa, 5 tahun berikutnya harus berapa, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kami punya dokumen ini secara detail sampai breakdown ke target omset segala macamnya itu. Setidaknya ini kemudian bisa menjadi gambaran bagi teman-teman bahwa kita harus punya arah. Kita harus punya arah. Jadi visi dan misi itu tadi di breakdown menjadi blueprint yang kemudian bisa dispesifikkan dalam setiap fase, entah tahunan atau 2 tahunan mungkin atau 5 tahunan seperti ini, teman-teman apa yang mau dicapai, apa yang mau dikerjakan. Gitu. Nah, setelah visi misi blueprint, kemudian apalagi yang harus teman-teman tetapkan? Yang harus teman-teman tetapkan atau yang harus teman-teman buat adalah budaya perusahaan, teman-teman. Sudah punya belum di bisnisnya budaya seperti apa yang diharapkan? Budaya itu adalah nilai-nilai apa yang paling penting bagi bisnis Anda, ya. Apa yang paling penting yang merepresentasikan bisnis teman-teman, yang merepresentasikan timnya. Kalau kita tidak menentukan budaya atau tidak menentukan nilai-nilai apa yang paling penting bagi usaha kita, maka biasanya yang terjadi adalah timnya yang kemudian akan membentuk nilai-nilai itu secara otomatis, secara natural, dan itu sangat berbahaya sekali karena bisa sangat random, ya, bisa sangat random. Maka kemudian tugas kita sebagai owner untuk menentukan kita pengen punya tim yang seperti apa, kita pengen punya bisnis yang membawa nilai-nilai yang bagaimana. Sekali lagi saya berikan contoh ya teman-teman, kalau di tempat kami, saya menetapkan ada 5 nilai atau 5 value yang kemudian kami terapkan di bisnis kami, di RPK Medica. Yang pertama adalah reliability, yang kedua adalah assurance, yang ketiga adalah tangible, yang keempatnya empati, dan yang kelimanya responsiveness. Atau ditarik dalam bahasa yang sederhananya lagi, yaitu integritas, totalitas, ramah, empati, dan responsif. Atau supaya bisa lebih gampang untuk kemudian dihafalkan dan diterapkan, teman-teman, saya membuat 5 value ini menjadi kalimat supaya bisa dihafalkan dengan lebih mudah ya. Yang pertama, kami adalah pribadi yang dapat dipercaya. Apa yang kami berikan adalah yang terbaik.
senyuman kami merekah sepanjang hari. Kami peduli dan menunjukkan rasa peduli itu. Kami bisa melakukannya dan apalagi yang bisa kami bantu. Kalau teman-teman ingat waktu sekolah dulu, ada yang namanya Dasar Dharma Pramuka begitu ya. Nah, Dasar Dharma Pramuka itu adalah 10 nilai yang diharapkan menjadi karakter anak-anak pramuka. Dan waktu itu kita disuruh menghafalkan ya, Dasar Dharma Pramuka. Satu, ada yang masih ingat nggak tuh? Jadi karakter seorang pramuka itu ada dalam Dasar Dharma Pramuka. Karakter bangsa kita, bangsa Indonesia itu ada di dalam Pancasila. Nah, karakter kita dan tim kita buatkan dalam budaya perusahaan kita gitu. Ingin seperti apa? Jadi tetapkan dan kemudian dijelaskan kenapa memilih nilai-nilai itu supaya seluruh tim paham bahwa ya itulah alasan kita menetapkan nilai-nilai itu untuk keberlanjutan, untuk kebaikan bersama dan seterusnya. Oke, jadi ada apa saja tadi? Sudah visi dan misi, kemudian blueprint, kemudian budaya. Nah, berikutnya kita membahas satu yang harus ada lagi dalam fondasi bisnis teman-teman, yaitu goal, tujuan. Jadi kita harus menentukan tujuan yang ingin diraih, entah dalam jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang. Ini hampir sama seperti blueprint tadi. Jadi blueprint itu isinya ya goal-goal itu tadi ya. Cuman biasanya kita membreakdown goal ini untuk jangka pendek terlebih dahulu. Misalnya apa yang ingin teman-teman capai di tahun ini, 2026. Nah, pencapaiannya harus seperti apa? Pencapaiannya bisa secara kualitas ya. Apa yang ingin dicapai secara kualitas di tahun ini. Bisa juga lebih spesifik berapa banyak omset atau berapa banyak cash yang ingin dihasilkan atau dicapai tahun ini. Ya, ketika spesifik seperti itu, maka kita menetapkan langkah-langkahnya juga bisa lebih spesifik. Semakin spesifik goal yang ingin dicapai, semakin spesifik pula caranya, dan insya Allah semakin mudah kita melangkah untuk mencapai goal itu. Yang berikutnya teman-teman, setelah semuanya ditetapkan, ada satu hal lagi yang bisa menguatkan fondasi bisnis kita supaya bisnis kita bisa berjalan dengan baik dan bisa bertumbuh, yaitu peraturan teman-teman. Jadi penting untuk kemudian menetapkan peraturan perusahaan. Jadi teman-teman hari ini mulai pikirkan, kalau emang belum ada peraturan di perusahaannya, mulailah pikirkan peraturan itu mencakup apa yang ingin Anda atur gitu. Pengennya itu karyawan seperti apa, jam masuknya jam berapa, pulangnya jam berapa, ngapain aja ya. Apa yang ingin Anda atur, tuangkan dalam peraturan. Yang Anda inginkan atau yang Anda hindari, tuangkan semuanya dalam peraturan perusahaan. Setelah dituangkan dalam peraturan, ya disosialisasikan, semuanya harus tahu kenapa ada peraturan ini dan apa alasannya begitu ya. Semuanya harus tahu, semuanya harus paham. Jangan sekedar kemudian dibuat dan ditempel saja tanpa penjelasan, tanpa sosialisasi. Coba dicek lagi di bisnisnya masing-masing sejauh ini seperti apa. Saya lanjutkan, kita masuk ke definisi bisnis. Ada sebuah pertanyaan mendasar yang ketika saya menanyakan ini ke beberapa orang, mereka bingung atau mereka kurang tepat lah biasanya menjawab seperti apa. Pertanyaannya simpel seperti ini. Anda bisnis apa gitu? Anda bisnis apa? Banyakkan orang menjawab misalnya saya bisnis laundry gitu. Saya bisnis retail dan seterusnya, singkat. Jadi hanya menyebutkan mungkin produknya atau jasanya atau jenis bisnisnya, tapi tidak menjawab secara mendasar yang menunjukkan bahwa dia benar-benar paham dengan bisnisnya dia. Untuk menjawab pertanyaan ini teman-teman, supaya kita juga bisa
memahami bahwa kita melaksanakan atau kita melakukan bisnis apa sih sebenarnya, itu ada rumusnya di slide berikutnya. Kita nanti akan sampai ke sana, tapi sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa sebenarnya produk atau jasa yang kita tawarkan ke orang lain, yang kita jual itu memiliki dua fungsi ini teman-teman. Apakah produk atau jasa kita itu bisa membantu orang lain, membantu target market kita untuk lebih dekat dengan impiannya, atau bisa menjauhkan dia dari masalahnya. Fungsinya cuma dua itu saja, atau bahkan cukup salah satu di antaranya. Apakah mendekatkan target market kita ke impiannya, atau menjauhkan dia dari masalahnya. Ketika salah satunya terpenuhi, maka disitulah kemudian bisa terjadi transaksi. Maka ketika teman-teman mendefinisikan bisnis, teman-teman harus tahu produk atau jasa yang teman-teman tawarkan ini termasuk mendekatkan impian target marketnya, menjauhkan masalah target marketnya, atau bahkan dua-duanya. Contohnya seperti ini. Ini adalah rumus bagaimana kita mendefinisikan bisnis kita, bagaimana kita bisa memahami bisnis kita. Teman-teman bisa catat, di screenshot juga boleh. Jadi ketika ada yang menanyakan, Anda bisnis apa? Jawablah dengan rumus ini. Saya menghasilkan cash dengan cara membantu, rumusnya ya, target marketnya siapa, yang memiliki pain, ya, memiliki masalah, atau menginginkan gain, atau menginginkan sesuatu atau impian dengan apa? Dengan nilai tambah yang teman-teman miliki. Misalnya, biasanya saya memberikan contoh supaya lebih mudah dipahami adalah di bisnis laundry. Alih-alih cuma menyebut saya bisnis laundry, yang itu tidak menunjukkan pemahaman mendasar terhadap bisnisnya, lebih baik teman-teman yang punya usaha laundry bisa menjawab seperti ini. Saya menghasilkan cash dengan cara membantu para mahasiswa, ya, target marketnya para mahasiswa yang tidak memiliki mesin cuci, itu pain-nya, dan ingin cuciannya cepat beres. Itu gain-nya, impiannya. Dengan apa nilai tambah yang teman-teman tawarkan? Dengan layanan cuci ekspres, bersih, dan terjangkau. Contohnya seperti itu. Nah, silakan dikontemplasi ke bisnisnya masing-masing. Siapa target marketnya? Siapa yang sebenarnya teman-teman bantu? Kemudian mereka memiliki pain apa? Punya masalah apa? Atau mereka punya keinginan apa? Punya impian apa? Dan teman-teman punya solusi dengan nilai tambah seperti apa? Bisa dirumuskan dalam satu kalimat ini. Nah, ketika teman-teman sepakat bahwa kuncinya ada di dalam kalimat ini untuk memahami definisi bisnis secara mendasar, maka kita harus menggali, teman-teman harus menggali target marketnya siapa sebenarnya. Siapa yang sebenarnya siapa sebenarnya yang teman-teman bantu. Apakah bisnis Anda untuk membantu semua orang? Apakah produk Anda itu harus dibeli oleh semua orang? Kan enggak ya? Biasanya yang menginginkan semua orang itu malah nggak dapat apa-apa, malah nggak jelas dia sebenarnya jualan ke siapa sih, ya kan? Jadi kita harus menentukan atau memprofiling istilahnya target market kita itu seperti apa, atau produk kita itu eh, dipasarkan ke orang yang seperti apa, jasa kita cocoknya untuk orang yang seperti apa. Kita harus profiling. Rumusnya sederhana teman-teman. Yang pertama, teman-teman harus tahu faktor demografinya. Jadi ini yang harus di listing ya, di data mereka itu siapa, ada di mana, untuk kalangan umur berapa, ya. Demografi itu segala sesuatu yang ada di KTP kita. Apa aja coba? Selain siapa, di mana kan alamat ya, umurnya berapa.
status pernikahan mungkin, dan seterusnya. Jadi dispesifikkan di data produk atau jasa teman-teman itu untuk target demografi yang bagaimana. Misal, kenapa ini penting ya? Misalnya begini, teman-teman punya produk itu harus dikonsumsi di tempat, ya, tidak bisa dikirim. Maka target market teman-teman adalah otomatis orang-orang yang ada di seputaran toko teman-teman gitu. Karena nggak bisa dikirim gitu. Jadi percuma kemudian ketika harus bisa dibeli oleh semua orang. Lah orang yang di Jakarta nggak bisa beli gimana? Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, coba di riset tentang sosial ekonomi statusnya mereka. Atau lebih spesifiknya lagi ke tingkat ekonominya lah. Apakah dia yang di bawah, yang menengah, atau yang atas? Atau dikerucutkan ke apakah menengah ke bawah atau menengah ke atas? Ya. Produk atau jasa teman-teman dengan harga yang teman-teman tetapkan, dengan value, dengan fasilitas dan segala macamnya itu untuk target market yang menengah ke bawah atau menengah ke atas. Itu harus ditentukan gitu. Jangan sampai salah sasaran gitu ya. Nah, saya juga menampilkan nih teman-teman ada tingkat ekonomi masyarakat Indonesia di tahun 2024. Di situ ditunjukkan ya bahwa angkatan yang memasuki kelas menengah itu menjadi angkatan yang mayoritas hari ini. Nah, kalau menengah ke bawah berarti disesuaikan harga dengan value-nya harus menengah ke bawah gitu ya. Biasanya ya tidak terlalu mahal dan mereka menginginkan kuantitas yang banyak. Kalau menengah ke atas, mereka tidak peduli dengan harga, tapi mereka peduli dengan misalnya pengalaman atau pelayanan begitu ya. Kurang lebih seperti itu. Teman-teman petakan apakah produk atau jasa teman-teman itu sudah menyasar ke target market yang tepat. Nah, lagi-lagi soal target market, teman-teman, siapa sih target market kita itu? Tentu orang-orang yang butuh, yang punya uang, dan dia pengambil keputusan, ya. Karena tidak semua orang yang butuh itu punya uang, dan tidak semua orang yang megang uang itu pengambil keputusan. Maka setidaknya teman-teman harus tahu target market dengan tiga kriteria ini, yang butuh, yang punya uang, dan dia pengambil keputusan. Anak kecil mungkin punya tabungan gitu ya, tapi ketika dia harus membeli sesuatu, mainan atau mungkin perlengkapan sekolah, itu insya Allah yang mau memutuskan adalah orang tuanya. Ya, jadi orang bisa jadi punya kebutuhan, tapi belum tentu dia punya uang. Orang bisa jadi punya uang, tapi belum tentu dia pengambil keputusannya. Ya, jadi teman-teman harus menemukan nih yang memiliki tiga kriteria ini. Kemudian ada juga istilahnya target market ideal. Ini juga yang sering saya sampaikan ke teman-teman Mante. Biasanya selain orang yang butuh, yang punya uang dan dia pengambil keputusan, maka pastikan dia mau membeli produk atau jasa kita sesuai dengan ketentuan kita. Sesuai dengan ketentuan kita. Saya ulangi. Misalnya, kita menentukan bahwa barangnya hanya bisa dikirim maksimal sekian kilo gitu. Atau kita menentukan bahwa transfernya hanya bisa melalui rekening ini. Atau contoh ketentuan-ketentuan lainnya yang kita tetapkan begitu. Nah, ketika mereka bisa atau mau membeli produk atau jasa kita dengan ketentuan kita, maka ya itulah target market idealnya. Kalau nggak bisa gimana, Mas? Ya berarti bukan target market ideal. Skip aja. Insya Allah masih ada yang lainnya kok.
Insya Allah setiap bisnis, setiap produk, setiap jasa itu pasti akan ketemu dengan jodohnya. Ya target market idealnya ini. Saya berikan contoh yang lain. Kalau di tempat kami misalnya, dokter hanya praktek di hari Senin sampai Jumat ya. Dokter psikiater kami hanya praktek hari Senin sampai Jumat. Kalau ada orang yang maksa atau minta konsul di hari Sabtu, ya nggak bisa. Karena ketentuannya dokter hanya praktek di hari Senin sampai Jumat. Kemudian ada lagi ketentuan bahwa setiap harinya jumlah pasien dibatasi sekitar 15 sampai 20. Maka pasien harus mendaftar jauh-jauh hari. Mendaftar lewat WA begitu ya. Kalau kemudian pada hari itu kuotanya sudah penuh dan ada pasien yang mau mendaftar, ya otomatis tidak bisa. Karena ketentuannya adalah maksimal 15 atau 20 pasien per hari. Seperti itu. Nah, setelah teman-teman menemukan target marketnya, bahkan mulai mendapatkan transaksi ya, maka ini juga penting teman-teman, kumpulkan database mereka. Kumpulkan database mereka. Database yang paling sederhana itu adalah nomor WA. Ya, kalau orang lain mungkin menyarankan lebih complicated ya. Database pasien atau database customer itu kamu harus punya namanya, tempat tanggal lahirnya, dia tinggalnya di mana, hobinya apa, eh belanjanya berapa, bahkan penghasilannya berapa dan seterusnya. Memang semakin lengkap semakin bagus, tapi semakin banyak data, kalau data itu dianggurin juga percuma. Maka untuk level Mante KPB biasanya saya hanya menyarankan setidaknya teman-teman punya nomor WA-nya. Jadi mereka menyimpan nomor WA teman-teman, teman-teman juga sudah menyimpan nomor WA mereka. Kenapa? Karena dengan saling menyimpan nomor itu artinya sudah ada trust di antara penjual dan pembeli, ya, sudah ada trust. Kalau nggak ada trust kan ngapain nyimpan nomor begitu ya. Kemudian yang kedua, ketika sudah saling simpan nomor, maka kita bisa saling lihat status WA, ya kan? Semakin banyak nomor yang teman-teman simpan, yang saling simpan nomor, maka semakin banyak pula orang yang akan melihat status WA teman-teman. Maka ketika teman-teman posting sesuatu, which is itu jualan, masa sih dari sekian banyak orang itu nggak ada yang nyangkut satupun begitu ya. Setidaknya kita membuat peluang yang lebih besar teman-teman. Maka PR-nya adalah kumpulkan database. Simpan sebanyak mungkin nomor pelanggan teman-teman begitu ya. Sekarang bisa cek deh, nomor WA-nya dipakai untuk bisnis kan? Coba cek ada berapa kontaknya. 100 ada? Angkat tangan boleh? Yang 200? Tingkatkan lagi teman-teman. HP kita itu bisa kok memuat ribuan nomor. Bisa bisa sampai 5.000 bahkan kalau 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 nggak salah ya. Di tempat kami insya Allah per hari ini sudah ada lebih dari 2.000 kontak. Saya lupa karena nomornya dipegang sama admin ya. Ada 2.000 sampai 3.000 kontak dan hampir setiap kali status WA yang naik itu dilihat setidaknya 300 orang. Lagi-lagi, semakin banyak orang yang melihat apa yang kita tawarkan, maka peluang terjadinya transaksi juga semakin besar. Seharusnya seperti itu. Tentu akan lebih baik daripada yang jumlah kontaknya cuma 10, cuma 20, cuma 100 ya. Maka perbanyaklah database pelanggan atau target market Anda. Nggak harus yang sudah beli kok. Target market aja. Ya, nggak harus yang sudah beli. Dapatnya dari mana, Mas? Ya tadi, teman-teman tahu demografinya, mereka tinggal di mana, mereka sukanya ngumpul di mana, di komunitas apa, ya. Setiap kali ketemu orang, kenalan, minta nomor,
dan seterusnya dan seterusnya. Banyak cara lah, banyak cara untuk mengumpulkan sebanyak mungkin nomor target market. Oke, kita lanjut ke yang berikutnya. Yang berikutnya adalah soal nilai tambah. Nah, ini juga sebuah pertanyaan yang harus teman-teman jawab. Apa keunggulan atau keunikan yang Anda miliki atau bisnis Anda miliki dan kompetitor Anda nggak punya gitu? Temukan ini. Yang di tempat Anda ada dan kompetitor nggak punya. Misal, contoh, ketika kompetitor Anda buka tokonya jam 7 misalnya, Anda bukalah jam 6 pagi. Contoh ya. Atau yang lain. Nanti kita bahas nilai tambah itu mencakup apa aja sih yang bisa di otak-atik gitu ya. Nah, biasanya ketika membahas soal nilai tambah, maka yang paling mudah dijadikan contoh adalah ini, ojek online atau taksi online ya. Sebelum ada mereka, kalau kita butuh kendaraan umum, kita harus nunggu di pinggir jalan. Kemudian mereka datang dengan nilai tambah. Bisa dipesan dari rumah. Kita bisa tahu biayanya berapa begitu ya. Jadi kita nggak waspada lagi, nggak was-was lagi. Karena sudah tahu kita mau kemana, drivernya siapa, mobilnya, plat nomornya, hingga ongkosnya berapa kita semua sudah tahu. Itu nilai tambah yang ojek konvensional atau taksi konvensional tidak punya. Nah, teman-teman bisa gali apa yang bisa teman-teman naikkan, yang teman-teman punya, yang bisa diunggulkan, yang sekiranya kompetitor tidak punya. Ya, apakah produk yang lebih baik dengan fitur yang lebih baik mungkin, ya? Apakah tempatnya yang lebih mudah dijangkau, termasuk dalam hal ini adalah ada di berbagai macam marketplace ya. Ketika kompetitor Anda cuma ada di offline, Anda sudah main di online, online-nya pun nggak main-main, semua marketplace disikat gitu ya. Intinya adalah memudahkan target market untuk menjangkau produk Anda. Apakah itu? Apakah harganya lebih pas? Ya, saya nggak bilang lebih murah. Better price itu nggak harus lebih murah, bisa lebih pas, ya, lebih kompetitif, nggak harus lebih murah. Apakah promosinya lebih baik? Ketika beli ini dapat ini misalnya, beli dua dapat tiga, ketika di tempat lain cuman ya dapat dua doang atau bahkan dapat setengah ya. Di tempat teman-teman promosinya beli dua dapat tiga. Apakah lebih baik? Apakah bisa dibuat seperti itu? Atau mungkin yang terakhir, apakah people-nya atau orang-orangnya lebih baik? Mencangkup di sini adalah pelayanannya, apakah lebih baik? Apakah bisa melayani dengan lebih baik, termasuk memberikan pengetahuan dengan lebih baik dan seterusnya, sehingga orang lebih prefer datang ke tempat teman-teman daripada belanja ke kompetitor. Temukan itu, edit value-nya. Jadi nggak cuma edit value pada produk, tapi bisa di empat yang lainnya. Semoga bisa dipahami ya. Nah, yang terakhir teman-teman yang tidak kalah penting, teman-teman juga harus sudah bisa memetakan atau menginvestigasi dari sekarang sumber pemasukannya dari mana saja. Ya, tadi di depan kita sudah membahas bahwa fondasi itu penting. Kita butuh fondasi yang kuat supaya bisnis kita bisa long term, bisa berumur panjang. Kemudian yang tidak kalah penting berikutnya adalah pilarnya. Ya, pilar-pilarnya ini adalah sumber pemasukan. Dan sumber pemasukan nggak harus atau kalau bisa jangan cuma satu, minimal ada dua atau bikinlah tiga. Semakin banyak tentu semakin baik ya. Jadi silahkan dipetakan di bisnis teman-teman mana yang merupakan sumber pemasukan primer. Ya, misal itu adalah produk atau jasa utamanya.
Kemudian mana yang merupakan sumber pemasukan yang sekunder dan mana yang tersier, yang merupakan tambahan-tambahannya ya. Ketika sumber pemasukannya kuat, pipanya banyak, nggak cuma 3 bahkan, maka insya Allah dengan pondasi dan pilar yang kuat itu kita bisa menopang atap rumah yang merupakan biaya-biaya itu tadi. Ya, gaji karyawan, sewa tempat yang setiap tahun semakin naik harganya, harga bahan baku mungkin. Jadi kuatkan di situ pondasinya dan sumber-sumber pemasukannya. Terakhir, sebelum saya akhiri sesi ini, teman-teman, supaya teman-teman juga bisa lebih memahami apa yang saya sampaikan tadi, bisa dapat outputnya dengan real, maka silahkan dikerjakan. Ada PR buat teman-teman ya, ada tugas kalau emang belum membuat pondasi yang tadi saya sebutkan, ya buatlah pondasinya, buatlah visi misi, blueprint, budaya, peraturan, dan seterusnya. Adakan itu sekarang. Mas, udah kayak perusahaan besar aja, semuanya harus ada. Justru ketika kita belum besar dan kita berani berpikir besar, berpikir seperti perusahaan besar, maka ya insya Allah itu yang akan buat teman-teman menjadi besar. Gitu. Mulai belajar untuk berpikir dan bertindak secara besar. Maka lengkapilah. Kemudian yang kedua, coba profiling target marketnya. Nanti saya bisa share target market canvas. Lengkapi itu. Atau next pertemuan kita bahas khusus kalau boleh. Kita bahas tentang target market canvas. Dan yang ketiga, coba temukan nilai tambah. Apa yang membuat produk atau bisnis teman-teman berbeda dari kompetitor. Itu aja PR-nya, cuma 3. Kita ketemu minggu depan, insya Allah ya. Saya tutup sesi hari ini, semoga bisa dirasakan, semoga bermanfaat. Ya, sampai ketemu lagi di sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.